Salah satu dari semua dinosaurus yang sudah punah, dan spesies yang paling ikonik adalah Ceratopsian. Kelompok dinosaurus yang sangat sukses yang hidup dan mati selama periode Cretaceous. Selama 66 juta tahun lalu. Hidup di tengahnya, salah satu dinosaurus paling kuat dan ikonik sepanjang masa yaitu Tyrannosaurus Rex. Seekor hewan yang telah memicu imajinasi orang-orang dari segala usia selama lebih dari 1 abad. Waktunya telah tiba untuk bertemu dengan Raja Dinosaurus yang sebenarnya. Inilah kehidupan Triceratops. Selamat datang di HNA Channel. Triceratops adalah dinosaurus yang hidup di daerah Amerika Utara, yaitu hidup antara Meksiko hingga Kanada. Dan masa sekarang menjadi gurun kering dan panas terik dulunya merupakan lingkungan yang lembab, bervegetasi lebat, dan beragam dalam segala hal. Pada masa lalu Amerika Utara terbagi oleh laut pedalaman yang besar, yang dikenal sebagai Laut Pedalaman Barat, dan Laramidia adalah salah satu dari 2 daratan yang muncul dari laut tersebut. Laut ini sering disebut sebagai laut paling berbahaya dalam sejarah. Karena banyaknya reptil laut raksasa seperti Mosasaurus dan ikan predator super seperti Sipactinus. Daratan lainnya disebut Appalachia, terletak di sebelah timur Laut Pedalaman Barat. Laramidia adalah daerah yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna, termasuk berbagai macam dinosaurus. Namun pada masa Maastrichtian, ketika Triceratops hidup, laut ini sudah surut. Seiring dengan naiknya Amerika Utara, yang menyatukan 2 masa daratan besar di utara. Dan disinilah beberapa dinosaurus paling terkenal hidup hingga saat ini. Selain Triceratops, predator darat terberat sepanjang masa juga hidup di sana, Tyrannosaurus Rex. Dan Hadrosaurus raksasa, Edmontosaurus. Ini adalah salah satu formasi geologi paling terkenal dari periode Kapur akhir, yang berasal dari sekitar 66 hingga 68 juta tahun yang lalu. Laramidia saat ini, sekarang, adalah wilayah Amerika Utara bagian barat, yang terbentuk setelah Western Interior seawal menyusut dan bergabung kembali dengan daratan timur, Appalachia, di akhir zaman Kapur. Fosil dari benua pulau kuno ini terkubur di bawah negara-negara bagian barat Amerika Serikat modern dan sering ditemukan di lahan tandus yang tererosi. Kondisi ini memungkinkan pelestarian berbagai fosil, termasuk tulang dinosaurus, gigi, telur, dan jejak kaki, serta tumbuhan dan hewan lainnya. Hal ini sangat penting untuk studi tentang tahap-tahap terakhir dinosaurus sebelum kepunahan massal yang terjadi di akhir periode Cretaceous. Dari sinilah banyak fosil Triceratops yang paling lengkap dan terawat dengan baik berasal. Genus Triceratops terdiri dari 2 spesies, Triceratops prorsus dan Triceratops horridus. Namanya berarti wajah dengan 3 tanduk. Prorsus memiliki tanduk hidung yang lebih panjang, wajah yang lebih pendek, dan tanduk yang terletak lebih tinggi di tengkorak. Namun, mereka memiliki ukuran dan kebiasaan yang sangat mirip, dan mereka hidup berdampingan. Kedua spesies dari genus Triceratops memiliki banyak variasi individu, baik dalam ukuran maupun bentuk, ukuran, dan arah tanduk. Misalnya,
adalah salah satu karakteristik paling unik dari setiap individu, dan dapat menjadi bentuk komunikasi penting di antara mereka, yang menunjukkan jenis kelamin, kesehatan, usia, dan sejarah. Bayangkan seekor gajah, 2 ton lebih berat, dengan kepala yang lebih besar. Perisai yang sangat besar di sekitar kepalanya dan 2 tanduk seperti 2 gigi gading. Ini pasti seperti apa rasanya melihat Triceratops saat hidup. Dengan berat 6-8 ton, dengan jantan terbesar yang kenyang mencapai berat hingga 10 ton, ia adalah salah satu dinosaurus non-sauropod terbesar yang pernah hidup di bumi. Panjang tubuhnya tidak sebanding dengan beratnya, hanya 7 meter dari ujung moncong hingga ujung ekornya. Tetapi tidak seperti dinosaurus sauristian yang memiliki tulang ringan dan berongga seperti burung, Triceratops memiliki kerangka yang padat dan kokoh. Dengan area perlekatan otot yang sangat luas, kita menyadari bahwa hewan ini adalah tank hidup, dengan punggung seperti kumbang. Pinggulnya yang lebar, badannya yang pendek, lehernya yang kokoh, dan kakinya yang tebal segera menunjukkan bahwa ini adalah hewan yang dibangun untuk kekuatan dan daya tahan, bukan untuk kecepatan. Kepalanya adalah salah satu yang terbesar dibandingkan dengan tubuhnya di antara semua dinosaurus, dan kita akan segera melihat bahwa itu jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Beratnya yang sangat besar membawa pusat gravitasi hewan ke depan. Meskipun demikian, tubuhnya sangat besar sehingga ekor, yang pada banyak hewan berfungsi sebagai penyeimbang, praktis tidak berguna untuk tujuan ini. Ekornya pendek dibandingkan dengan kebanyakan dinosaurus, meskipun masih dapat menyimpan lemak dan membantu mengatur suhu tubuh hewan. Penampilannya yang sangat ikonik dan mudah dikenali menjadikannya dinosaurus paling terkenal kedua di kalangan masyarakat umum. Hanya di belakang Tyrannosaurus, musuh bebuyutannya. Bersama-sama, mereka membentuk pasangan antagonis yang paling banyak diwakili dalam budaya pop dan sinema, mengabadikan hubungan mereka antara predator dan mangsa, hampir selalu condong ke sisi Tyrannosaurus. Tetapi mari kita lihat hari ini, bahwa Triceratops bukanlah dinosaurus yang tak berdaya, tetapi lawan yang tangguh bagi predator manapun yang berani menantangnya. Terutama setelah adegan Triceratops yang sakit di Jurassic Park. Triceratops adalah salah satu dinosaurus paling terkenal dalam catatan fosil. Sisa-sisanya dapat ditemukan di banyak tempat berbeda. Lebih dari 130 individu mungkin telah dikumpulkan oleh ilmu pengetahuan, dengan setidaknya 50 diantaranya cukup lengkap. Ini membuktikan bahwa Triceratops bukanlah dinosaurus biasa yang masih bertahan sampai akhir Cretaceous, dan banyak fosil yang masih lengkap. Setiap Triceratops dewasa memiliki sepasang tanduk yang berbeda dan unik yang dapat tumbuh perlahan sepanjang hidupnya. Dengan Triceratops yang lebih tua memiliki tanduk yang sangat panjang. Dan kita memiliki bukti bahwa tanduk ini tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan individu dari spesies yang sama atau menarik betina, tetapi juga memiliki fungsi defensif dan ofensif yang kuat. Perisai Triceratops terbilang cukup sederhana jika dibandingkan dengan perisai ceratopsid lainnya, terutama Chasmosaurinean, yang memiliki perisai besar dan berornamen tebal. Setiap spesies memiliki jenis perisai yang berbeda yang tampaknya juga memengaruhi cara bertarung mereka. Triceratops bukanlah dinosaurus yang sangat cerdas, meskipun mungkin lebih cerdas daripada yang disadari orang. Kebanyakan dinosaurus memiliki citra sebagai hewan yang lambat dan bodoh, hanya mampu melakukan sedikit hal, secara kognitif. Namun, fakta bahwa mereka memiliki kehidupan sosial yang kompleks, mungkin hierarkis, dan pemahaman spasial yang baik tentang wilayah mereka menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak sebodoh itu. Perselisihan antara Triceratops dan spesies lain, terutama predatornya, adalah hal yang umum. Kita mengetahui hal ini karena banyak tengkorak Triceratops yang memiliki bekas-bekas perkelahian tersebut.
Bekas gigitan ditemukan, baik pada perisai maupun pada tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang paha Triceratops, yang dapat secara langsung dikaitkan dengan Tyrannosaurus Rex. Beberapa bekas gigitan ini menunjukkan tanda-tanda penyembuhan, yang mengindikasikan bahwa hewan tersebut selamat dari upaya pemangsaan. Sementara fosil yang lain, tanpa ada tanda penyembuhan, dengan jelas mengungkapkan penyebab kematian hewan tersebut. Bekas gigitan ini menunjukkan bahwa pinggul dan perisai adalah bagian yang paling sering menjadi sasaran. Untuk memahami Triceratops, perlu untuk melihat Tyrannosaurus Rex, karena kemungkinan besar, yang satu tidak akan ada tanpa yang lain. Tyrannosaurus Rex adalah predator yang cerdas dan canggih. Meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, dan oleh karena itu tidak akan sering berburu orang dewasa sendirian. Kita sudah terbiasa melihat Triceratops selalu kalah dari Tyrannosaurus. Tetapi konfrontasi satu lawan satu dapat menghasilkan berbagai hasil. Gigitan Tyrannosaurus, yang diadaptasi untuk mematahkan tulang, dapat membuat Triceratops kehilangan kemampuan menggerakkan kaki belakangnya, jika mengenai titik yang tepat di tulang belakangnya. Tanduk Triceratops dapat dengan mudah merobek T-Rex dari tanah dengan kekuatannya yang luar biasa. Ini adalah pertempuran yang telah berulang jutaan kali di planet ini, dan ini adalah yang terakhir. Kepunahan sebagian besar spesies dinosaurus non-unggas yang pernah ada disebabkan oleh perubahan lingkungan, ekologi, dan iklim. Namun tidak demikian dengan Triceratops, serta semua dinosaurus yang masih ada 66 juta tahun yang lalu. Penyebab hilangnya dinosaurus non-unggas terakhir ini secara definitif adalah faktor luar angkasa. Mereka ada dan berkembang pada hari terburuk dalam sejarah planet bumi. Dampak yang menciptakan kawah Chicxulub di semenanjung Yucatan di Meksiko. Suatu hari, Triceratops adalah salah satu spesies dominan di Amerika Utara. Keesokan harinya, tidak demikian. Jika ada yang selamat dari dampak, gelombang kejut, gelombang panas, tsunami, gempa bumi, dan hujan bola batuan cair yang menyebabkan kebakaran global, mereka tidak bertahan lama. Nasib mereka adalah mati lemas dalam awan asap yang menghalangi sinar matahari, atau mati kelaparan di dunia di mana semua hutan di dunia berubah menjadi abu dalam semalam. Peristiwa itu terjadi pada musim semi di belahan bumi utara, momen penting dan genting bagi siklus reproduksi banyak hewan dan tumbuhan. Kita tidak tahu berapa lama lagi Triceratops mungkin akan bertahan jika tidak ada asteroid jatuh ke bumi tersebut tidak pernah terjadi, atau seperti apa keturunannya. Akankah Ceratopsid yang lebih besar darinya dan Torosaurus menjadi kenyataan? Kita tidak akan pernah tahu, karena peristiwa ini mengakhiri semua garis keturunan Ceratopsid.